Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Zilulahi Reka Zuhal. Di sini saya akan memperagakan media pembelajaran yang sudah saya kembangkan, yaitu menggunakan aplikasi Augmented Reality untuk materi ikatan kimia. Media pembelajaran ini didedikasikan untuk siswa kelas 10 semester 1 dengan tujuan agar materi yang disampaikan tidak monoton dan siswa lebih mengerti dengan tampilan bentuk molekul dari contoh senyawa. Baiklah, kita mulai menggunakan aplikasi Augmented Reality. Di sini yang diperlukan adalah handphone yang berbasis Android, lalu gambar yang akan digunakan untuk scan kamera nanti. Di sini ada 5. Oke, kita mulai. Kita pertama itu membuka aplikasi media pembelajaran ikatan ion dan ikatan kovalen. Di sini ada 4 menu utama dan 1 menu exit. Jadi menu pertama yaitu latihan, menu kedua yaitu materi, menu ketiga yaitu start AR, menu keempat yaitu info aplikasi. Yang pertama itu nanti kita lihat mengenai materi. Kita klik materinya. Nah, di sini ada materi ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 3, kovalen nonpolar, ikatan ion, kovalen rangkap 2, kovalen polar, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Untuk mengetahuinya, peserta didik itu tinggal memilih menu mana dari materi itu yang ingin mereka baca. Misalnya, pertama kita lihat ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini ikatan kovalen tunggal ada materinya, yaitu ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang terjadi karena penggunaan bersama satu pasang elektron. Ikatan yang terbentuk digambarkan menggunakan satu garis lurus, misalnya molekul pembentukan molekul H2 dan HF. Untuk konfigurasi elektronnya itu adalah H itu memiliki nomor atom 1, maka konfigurasinya 1. F memiliki nomor atom 9, maka konfigurasi elektronnya 2, 7. Pada pembentukan molekul H2, setiap atom H memiliki 1 elektron valensi untuk memenuhi kaidah duplet. Setiap atom H yang berikatan, masing-masing atom menyumbangkan 1 elektron. Pada pembentukan molekul HF, atom H memiliki 1 elektron, sedangkan F memiliki 7 elektron valensi. H untuk memenuhi kaidah duplet memerlukan 1 elektron, sedangkan F untuk memenuhi kaidah oktet memerlukan 1 elektron. Untuk memenuhi kekurangan elektron tersebut, masing-masing atom menyumbangkan 1 elektron untuk digunakan secara bersama. Kita next ke halaman berikutnya untuk materi ikatan kovalen tunggal. Nah, di sini ada contohnya. Ada contohnya di sini konfigurasi elektron dari 1H itu 1 sehingga elektron valensinya 1. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil sesuai kaidah duplet itu diperlukan 1 elektron. Sedangkan C dengan nomor atom 6 itu jika dikonfigurasikan 2 dan 4 sehingga elektron valensinya adalah 4. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil atau sesuai kaidah oktet itu diperlukan 4 elektron. Maka struktur Lewis dari CH4 adalah seperti ini. Oke, kita ke tampilan berikutnya. Kita kembali ke rumah atau menu utama pada materi. Kita klik kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 di sini juga ada materinya. Misalnya, ikatan antara atom oksigen dengan atom nitrogen dengan dalam molekul NO. Di sini bisa lihat ada struktur Lewis dari N membentuk N2. Nah, di sini ditunjukkan juga di mana ikatan kovalen ganda 3-nya berada. Ikatan kovalen rangkap 3-nya. Oke. Kita kembali ke menu utama materi. Selanjutnya di sini ada ikatan kovalen non polar. Kita klik di sini. Di sini ada kovalen non polar, ada materinya.
Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara setara atau sama. Biasanya terjadi ketika ada atom mempunyai afinitas elektron yang sama atau hampir sama. Semakin dekat nilai afinitas elektron, maka semakin kuat ikatannya. Nah, di sini juga ada penjelasan yang lain. Oke, kita ke materi selanjutnya. Di sini ada ciri-ciri senyawa nonpolar. Ciri-ciri senyawa nonpolar itu yang pertama tidak larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Lalu ada tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif akibat meratanya distribusi elektron. Nah, di sini ditampilkan juga syarat ikatan kovalen dikatakan nonpolar. Oke. Pada slide selanjutnya itu bisa dilihat contoh ikatan kovalen nonpolar. Misalnya pada I2. Oke, di sini ada struktur Lewisnya dari masing-masing atom I, lalu membentuk satu ikatan tunggal I dengan I. Nah, di sini juga ada nih contoh yang lain yaitu CH4. Oke, kita kembali ke menu rumah. Selanjutnya ikatan ion. Nah, ikatan ion di sini juga pastinya ada materinya. Bisa dilihat di sini, materi dari ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatis. Misalnya logam 1A dan 2A, kecuali H dan Be dengan non-logam 6A dan 7A. Oke, nah pada slide berikutnya itu ditunjukkan contohnya bagaimana ikatan ion yang terjadi antara unsur K dan O. Senyawa apa yang akan dibentuk dari unsur K dan O? Di sini bisa kalian lihat atau bisa siswa lihat contohnya. Nah, di sini juga ada contoh lain yaitu pembentukan NaCl. Pada slide berikutnya disebutkan juga sifat-sifat ionnya. Ada 5 di sini. Oke, kita kembali ke menu utama materi. Nah, selanjutnya pada materi kovalen rangkap 2. Kita klik kovalen rangkap 2. Di sini ada menunya ikatan kovalen rangkap adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasang elektron atau 4 elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Contohnya pada aplikasi ini juga diperlihatkan contoh pembentukan ikatan pada molekul O2. Ada struktur Lewisnya, terus bagaimana mereka berikatan atau struktur Lewis dari senyawanya. Lanjut sampai terjadi ikatan rangkap 2. Ada contoh yang lain juga, yaitu pembentukan CO2 atau karbon dioksida. Masih tetap di sini ada struktur Lewisnya, terus struktur Lewis dari senyawanya, dan ikatannya, bentuk ikatannya, yaitu rangkap 2. Oke, kita kembali ke menu utama di materi. Oke, selanjutnya kita pilih menu kovalen polar. Kita klik. Setelah kita klik atau siswa mengklik materi kovalen polar, di sini tentu akan muncul materi mengenai kovalen polar. Ini bisa kalian lihat atau bisa siswa lihat. Ada materinya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini juga terdapat ciri-ciri senyawa polar. Terus ada syaratnya terjadi ikatan kovalen bila ingin dikatakan polar. Oke, ada juga contohnya, contoh dari ikatan kovalen polar. Ada contoh lainnya juga di sini disebutkan atau diperlihatkan untuk PCl3 dan H2O. Oke, kita kembali ke menu utama materi. Selanjutnya kita masuk ke ikatan logam.
Oke, untuk materi ikatan logam dapat dilihat di sini ada materinya. Ikatan logam itu ikatan yang terjadi antara atom-atom logam. Oke. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya itu diperlihatkan ciri-ciri ikatan logam. Di sini bisa kalian lihat ciri-ciri ikatan logam ada 5. Pada slide berikutnya itu disebutkan juga sifat-sifat logam. Oke, ada sifat-sifat logam. Nah, selanjutnya juga pada slide berikutnya itu terdapat contoh-contoh dari ikatan logam dan skema terjadinya ikatan logam. Kita balik lagi ke menu utama. Selanjutnya kita memilih atau akan mengklik memilih menu ikatan kovalen. Di sini bisa dilihat ada materi mengenai ikatan kovalen. Di sini juga dijelaskan, ikatan kovalen itu terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Oke, ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Di sini juga diperlihatkan contohnya. Oke, kita ke slide berikutnya. Di slide berikutnya di sini ada materi mengenai sifat-sifat senyawa kovalen. Kita kembali ke menu utama. Oke, kita sudah ya, materi ini sudah. Kita back, kita kembali. Di sini memang agak lama. Nah, di sini ada menu Start AR. Menu Start AR itu yang digunakan adalah scan gambar. Scan gambar ini, oke? H2O atau air adalah substansi kimia dengan rumus H2O kimia. Sebuah molekul air mengandung satu atom oksigen dan hidrogen dan terhubung oleh ikatan kovalen. Air menempati di
segala ruang, tetapi juga air dapat berbentuk padat, es, dan bentuk gas, uap air atau uap. Air juga ada dalam keadaan kristal cair di dekat permukaan hidrofil. Natrium klorida (NaCl) yang dikenal sebagai garam adalah zat yang memiliki tingkat osmotik yang tinggi. Zat ini pada proses perlakuan penyimpanan benih rekalsitran berkedudukan sebagai medium inhibitor yang fungsinya menghambat proses metabolisme benih sehingga pertambahan pada benih rekalsitran dapat terhambat. Oke, tadi itu Start AR ya, untuk menu Start AR. Selanjutnya kita masuk ke menu latihan. Pada menu latihan di sini ada beberapa soal. Pada aplikasi ini ada 10 soal. Untuk optionnya ada sampai D. Nah, siswa ini bisa mengerjakan soal lalu langsung menjawabnya. Misalnya, senyawa yang mempunyai ikatan ion itu apa? Terus untuk nomor 2, untuk nomor 3, untuk nomor 4, untuk nomor 5, untuk nomor 6, untuk nomor 7, untuk nomor 8, untuk nomor 9, untuk nomor 10, nah, di sini langsung muncul skornya untuk latihan soal. Jadi, siswa itu bisa langsung mengetahui skor yang mereka dapat atau nilai yang mereka dapat. Nanti para siswa tinggal menghubungi gurunya untuk melaporkan berapa nilai yang mereka dapat. Oke, kita kembali ke menu berikutnya. Oke, di sini semuanya sudah kita klik. Kalau untuk info aplikasi silahkan dibuka. Terima kasih. Sekian peraga dari media pembelajaran Ikatan Kimia yang dikembangkan oleh saya, Jenny Zululahi Reka Zuhal, untuk siswa kelas 10 dan saat ini baru dipergunakan di SMAN 1 Rawamerta, Kabupaten Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.